Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kutilmi Rohimah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi untuk tugas akhir mata kuliah Qualitative Research Method in ELT. Topik yang saya dapatkan adalah Ethnography Case Study. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari definisinya, ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan contoh penelitian yang menggunakan pendekatan ini. Jadi langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama, what is ethnography? According to Brewer in 2000, ethnography, the study of people in naturally occurring settings or fields by means of method which capture their social meanings and ordinary activities, often through participant observation and interview. And in case study, an empirical inquiry that investigate a contemporary phenomenon within its real-life context, relying on multiple sources of evidence by in 1994 and 2014. Jadi ethnography case study itu apa sih? Ethnography case study adalah metode penelitian kualitatif yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu etnografi dan case study. Etnografi sendiri adalah metode yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial dan budaya suatu kelompok secara langsung di lapangan. Biasanya, peneliti akan terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari para partisipan. Kemudian, case study adalah pendekatan yang meneliti satu kasus spesifik secara mendalam. Dalam konteks aslinya, kasus ini berupa satu kelas, satu grup, atau satu komunitas tertentu. Nah, jadi jika digabungkan, ethnographic case study adalah pendekatan di mana peneliti ini fokus pada satu kasus aja, tetapi diteliti dari sisi budaya dan sosialnya secara mendalam. Dengan pendekatan khas etnografi seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Next is characteristic of ethnographic case study. They are naturalistic and contextual, focus on one bounded case, aims to understand cultural meaning, use multiple data source, requires prolonged engagement, and produce thick, rich description. Jadi, ada beberapa karakteristik penting dari metode ini. Yang pertama, metode ini dilakukan dalam konteks alami. Artinya, peneliti tidak mengatur atau mengubah situasi, tetapi langsung masuk ke dalam kehidupan para partisipan. Kemudian yang kedua, fokusnya adalah satu kasus yang terbatas atau bounded case. Ini penting karena peneliti ingin menggali secara mendalam, bukan membandingkan banyak kasus. Kemudian, tujuannya untuk memahami makna budaya yang dimiliki para partisipan. Misalnya bagaimana siswa memaknai proses belajar, atau bagaimana guru menjalankan perannya. Dan yang terakhir, atau yang keempat adalah menggunakan beragam sumber data seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, sampai dokumen formal atau informal. Kemudian juga melakukan prolonged engagement, yaitu keterlibatan yang cukup lama di lapangan, supaya bisa membangun kepercayaan dan mendapatkan gambaran yang utuh dari kehidupan yang diteliti. Next is advantage and disadvantage of ethnography case study. There are the advantage: deep cultural insight, context-rich data, multiple data source or triangulation, and flexible, adaptive, and then useful for classroom-based research. And then disadvantage is time-consuming, research bias risk, limited generalizability, requires strong work skill, and ethical challenges, informed consent, privacy. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari ethnography case study. Untuk kelebihannya sendiri, metode ini tuh mampu menghasilkan data yang sangat kaya dan kontekstual karena dilakukan di lingkungan nyata dalam waktu yang lama. Peneliti ini bisa menangkap nuansa sosial dan budaya yang tidak bisa ditangkap oleh metode lain. Selain itu, penggunaan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumen memungkinkan terjadinya triangulasi yang membuat hasil penelitian lebih valid. Metode ini juga fleksibel karena peneliti bisa menyesuaikan pendekatan saat di lapangan tergantung kondisi. Tetapi, metode ini juga mempunyai kekurangan, di mana yang paling utama adalah butuh waktu dan tenaga yang besar karena peneliti harus terlibat secara intensif di lapangan. Selain itu, hasilnya tidak bisa digeneralisasi karena hanya fokus pada satu kasus saja. Dan tentu saja peneliti harus punya kemampuan observasi dan komunikasi yang kuat serta mendapatkan izin dari peserta.
Next is research example using ethnography case study. Di sini untuk contoh penelitiannya, saya mengambil penelitian yang berjudul ESL Teacher Identity Construction in Omani Higher Education, an Ethnography Case Study, yang ditulis oleh Nihat Al-Ghazali pada tahun 2016 di University of Sussex. Jadi penelitian ini dilakukan di sebuah perguruan tinggi negeri di Oman. Focus of the study is investigates how ESL teachers construct their professional identity, conducted at Public High College Oman, and then examines policy impact assessment, teacher evaluation, QA on teacher identity. Jadi fokus utamanya itu adalah bagaimana guru-guru ESL atau guru bahasa Inggris itu membentuk identitas profesional mereka dalam konteks kebijakan institusi seperti penilaian kerja, evaluasi guru, dan jaminan mutu pendidikan. And then, why it's an ethnographic case study? Because one bounded case, a single college, 6-month field work, data from interviews, observation, field notes, and document analysis, and then emphasize cultural dynamic and power structure. Jadi penelitian ini adalah pendekatan ethnography case study dengan melakukan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan selama 6 bulan penuh. Ia hanya fokus pada satu institusi saja, sehingga penelitian ini termasuk kategori bounded case, termasuk dengan atau relevan dengan ELT karena fokusnya meskipun bukan pada siswa tetapi pada guru. Ini dapat dalam konteks pengajaran bahasa Inggris, tepatnya pada guru ESL di negara non-native speaker. Dengan kata lain, penelitian ini tuh memberikan pemahaman mendalam tentang proses pengajaran dari sudut pandang guru yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ELT. And next is conclusion. Ethnography case study is a meaningful approach. It's qualitative research because it allows us to understand a single case deeply within its natural and cultural context by combining the strength of ethnography and case study. This method helps research explore real-life educational situations such as classroom, practice, student motivation, or teacher identity in a rich and detailed way. Although it requires time, long-term engagement, and strong analytical skills, it produces thick descriptions and valuable cultural insight, especially powerful because it captures how social and cultural factors influence language learning. This method reminds us that education is not only about outcomes but also about understanding the people, values, and interaction behind those outcomes. And then the reference, di sini saya menggunakan beberapa referensi di mana dari untuk mendukung isi presentasi ini. Ada dari referensi utama yang seperti buku dari Creswell, Lodico, Brewer, Kinsella, dan disertasi dari Nihat Al-Ghazali. I think that's enough for my explanation. And then thank you for your attention. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang metode ethnography case study dalam penelitian ELT. Sorry for any mistake. Classe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.